Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Septi Nurhayati. Nah, sekarang kita akan membahas materi mengenai nilai dan norma. Di sini Ibu mengambil tagline, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Coba kita perhatikan video yang Ibu tampilkan. Di sini ada beberapa orang yang hendak menyeberang jalanan. Namun, lampu lalu lintas dalam keadaan hijau kayak gitu ya. Jadi, terjadi kesemrautan di jalanan tersebut. Seperti itu ya. Seperti yang kalian lihat ya. Jadi, tolong perhatikan videonya. Sebelum kita memulai materi pembelajaran tentang nilai dan norma, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai tagline yang kita ambil, yaitu di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian tinggal, kalian harus menjunjung nilai dan norma yang ada di daerah tersebut atau di tempat tersebut. Misalkan kalian di sekolah ada peraturan-peraturannya, nah kalian harus junjung peraturan tersebut. Atau misalkan di masyarakat, di lingkungan kalian itu kalau misalkan lewat di depan orang harus mengucapkan permisi seperti itu, atau bergotong royong seperti itu, maka kalian harus ikut andil dalam bersosialisasi di lingkungan tersebut. Kayak gitu ya anak ibu ya. Jadi nanti dimanapun kalian berada, dimanapun kalian tinggal, tetap menjunjung tinggi nilai dan norma yang ada di daerah tersebut. Seperti itu. Materi yang akan kita bahas pertama kali yaitu mengenai pengertian nilai. Oke, apa itu nilai? Nilai apa ya? Ada yang tahu? Nah, di sini sudah ditampilkan ya bahwa nilai itu adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar. Di sini nilai menurut Notonegoro itu ada 3, nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nah, nilai material itu terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Kayak gitu ya, kayak kebutuhan primer manusia seperti itu. Yang kedua yaitu ada nilai vital. Nilai vital adalah nilai yang berguna untuk menjalankan aktivitas manusia. Kayak gitu, seperti di sini contohnya ada sepeda, mobil, motor, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu nilai kerohanian. Nilai kerohanian itu nilai yang bersumber dari rohani manusia. Seperti itu ya anak ibu ya. Nilai kerohanian dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu nilai moral, lalu agama, etika, dan estetika. Moral itu berarti berkaitan dengannya suatu perilaku atau tingkah laku. Lalu nilai agama, seperti yang kita ketahui bahwa agama di Indonesia itu ada 6 agama resmi yang diakui di Indonesia, seperti itu ya. Lalu etika dan estetika. Kalau estetika itu berarti melihat indah, wah ternyata lukisan ini indah sekali. Nah, itu berarti nilai estetika. Jadi kita menilai sesuatu itu berarti dari rohani kita, seperti itu ya anak ibu ya. Nah, ini adalah nilai kerohanian. Kita mulai lagi ke materi selanjutnya, yaitu mengenai norma. Apa itu norma? Norma adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam masyarakat tertentu. Jadi, patokan perilaku dalam masyarakat tertentu. Jadi, di setiap daerah, masyarakat memiliki normanya masing-masing, seperti itu ya anak ibu ya. Di sini norma itu ada norma kesopanan, lalu norma agama, lalu norma kesusilaan, dan ada juga norma hukum. Nah, di sini ibu menampilkan ada 4 video. Yang pertama itu adalah sopan. Kita lihat di sini adalah orang-orang yang sedang berada di kereta api, seperti itu ya. Jika tidak kebagian duduk, mereka berdiri dengan sopan, seperti itu. Dan kedua adalah tertib. Seperti kita lihat di video tersebut ya, bahwa mereka tertib menyeberang jalan, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu video ibadah. Ibadah ini di mana ya? Masjidil Haram, seperti itu ya. Jadi setiap agama itu memiliki tempat ibadahnya masing-masing, seperti itu. Nah, yang keempat ini video memberi. Jadi ada give. Jadi memberi adalah salah satu norma yang ada di masyarakat juga, seperti itu ya. Nah, jadi dari 4 video ini kita dapat melihat berbagai jenis norma-norma yang ada di masyarakat. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada norma kerohanian. Norma kerohanian yaitu norma yang bersumber dari ajaran rohani atau norma agama, kayak gitu ya. Seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa di Indonesia itu memiliki 6 agama resmi yang diakui, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah norma kesopanan. Kita bisa dilihat dari sini, mereka bertemu, lalu berjabat tangan, lalu duduk, lalu menjelaskan, kayak gitu. Nah, norma kesopanan ini adalah norma yang bersumber dari
kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini adalah contoh kecilnya ya, jadi bertemu lalu berjabat tangan. Tetapi dalam masyarakat tertentu ada ciri-ciri yang kesopanan itu, misalkan bertemunya tidak berjabat tangan tapi menundukkan badan seperti di Jepang, seperti itu ya. Atau misalkan karena kita muslim, misalkan kita bertemu dengan seseorang maka kita ucapkan salam. Jika itu mahramnya maka kita boleh berjabat tangan, tetapi jika bukan mahramnya kita tidak boleh berjabat tangan, seperti itu. Norma yang berikutnya yaitu norma hukum. Norma hukum adalah norma yang bersumber dari peraturan negara yang berlaku. Kayak gitu ya. Di sini bisa dilihat lalu lintasnya sangat padat ya, lumayan padat. Di sini sangat terjadi ketertiban. Lihat ketika lalu lintas atau lampu lalu lintas hijau, maka mobil akan melaju. Dan sebaliknya ketika lalu lintas sedang merah, maka mobil tidak akan melaju. Nah, lihat terjadi ketertiban di sini. Nah, jadi adanya norma hukum itu yaitu untuk menertibkan masyarakatnya, seperti itu ya. Norma hukum juga tidak hanya ada di lalu lintas kayak gitu. Nah, karena kita negara hukum, kita mempunyai hukum yang jelas seperti itu. Kita mengacu pada Pancasila, lalu kita memiliki undang-undang dasar, lalu kita memiliki peraturan-peraturan, baik peraturan daerah, peraturan presiden, kayak gitu ya. Jadi setiap daerah, setiap negara memiliki norma hukum tersendiri, kayak gitu ya. Atau misalkan kita menaiki sepeda motor. Nah, menaiki sepeda motor itu berarti harus ada kelengkapan yang dipakai seperti SIM, helm, lalu perangkat-perangkat sepeda motornya harus lengkap, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, karena kita negara hukum, maka patuhi aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini norma yang berasal dari hati nurani manusia, kayak gitu ya. Jadi misalkan perasaan kita bersalah, kita minta maaf, atau kita berbohong, kayak gitu. Nah, itu kan kita sendiri yang merasakan. Misalkan kita tidak jujur dalam melakukan tes. Coba, siapa yang merasa bersalah? Pasti diri sendiri, seperti itu ya. Jadi norma kesusilaan itu adalah norma yang berasal dari hati nurani. Oke, cukup sekian materi sekarang dari Ibu. Nanti materinya boleh kalian pelajari kembali, boleh mengambil sumber-sumber yang lain baik dari buku, internet, atau video-video penjelasan materi yang ada di YouTube, seperti itu. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung email ke Ibu atau kalian boleh komentar di kolom komentar di bawah ya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.